Selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kembali kita berjumpa di malam ini dalam sukacita sebagai keluarga di tengah-tengah persekutuan GPIB Jemaat Anugerah Sorek. Dan di malam ini ketika kita akan beribadah di tengah-tengah keluarga rumah tangga kita masing-masing, kita akan menghayati kekayaan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Sukacita berkat kami rasakan ya Bapa di sorga, ketika Tuhan setia menuntun perjalanan kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami ada di malam hari ini bersama dengan keluarga, suami, istri, orang tua, bahkan kami sebagai anak-anak. Bersama Tuhan kami akan menghayati kekayaan firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan bersabdalah, karena kami siap untuk mendengarnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, biasanya kalau kita datang dalam ibadah, orang beriman hadir memenuhi undangannya Tuhan dengan penuh rasa syukur. Undangan itu direspon dengan pertama-tama persiapan diri untuk datang menghadap hadirat Allah yang kudus. Dan kemudian kita sebagai umatnya, kita sujud serta mengaku dosa kita di hadapan Allah, membuka diri kita untuk kita akan menyambut firman Tuhan. Dan kemudian kita menaikkan doa, memohon supaya Allah juga memberkati kita ketika kita akan belajar dari firman-Nya. Mengatakan kepada kita bahwa yang kita bawa bukan hanya sebatas syukur kita, tetapi juga bagaimana keberadaan diri kita secara utuh. Kita mau persembahkan kepada Tuhan karena kita telah mengalami kasih dan kebaikan Tuhan. Orang yang sangat menghargai undangan Tuhan, ia pasti datang dengan penuh sukacita. Karena dia merasakan bahwa apa yang boleh ia alami, ia rasakan semata-mata karena penyertaan Tuhan. Nah, persoalannya bagaimana Amsal mengarahkan kepada kita lewat perikop kita di dalam Amsal pasal 9 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-18. Bagaimana perikop ini menyajikan kepada kita sebuah perumpamaan tentang perjamuan kebodohan. Hal ini bahkan dipersonifikasikan, digambarkan dengan kehadiran perempuan bebal yang tanpa malu mengundang orang yang tak berpengalaman ke pesta perjamuannya. Dikatakan kepada kita pesta itu dipenuhi dengan hidangan yang murah, buah curian haram dan tersembunyi. Para tamunya menuju dunia orang mati. Hal ini mengatakan kepada kita bahwa undangan kebodohan itu menarik. Tetapi ternyata keseluruhan dari orang-orang yang akan hadir dalam undangan itu adalah mereka terjebak untuk melakukan dosa. Undangan kebodohan hanya akan membawa orang melakukan tindakan tercela atau tindakan yang tidak pantas dan biasanya dilakukan sembunyi-sembunyi. Perikop kita di malam hari ini menyajikan kepada kita bahwa mereka dikategorikan adalah orang-orang bebal, orang yang suka mengumbar hawa nafsu kefasikan. Oleh karena itu Bapak Ibu, Saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, perikop kita menyajikan kepada kita bahwa orang yang diundang dalam jamuan kebodohan, langkah mereka menuju kepada dunia orang mati. Nah Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika kita melihat bagian ini mengatakan kepada kita bahwa simbol orang bebal, simbol orang bodoh, simbol orang menuju kepada kefasikan, mengatakan bahwa mereka adalah orang yang berdosa, orang yang suka mencemooh kekudusan Allah. Oleh karena itu ketika kita melihat bagian ini mengatakan kepada kita bahwa kita pun diarahkan untuk melihat mana yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita dan mana yang Allah minta supaya kita menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak Allah kehendaki itu.
Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di bagian awal tadi sudah dikatakan, ketika kita merespon undangan Tuhan untuk datang di dalam perjamuan dengan Tuhan, pertama-tama kita mempersiapkan diri kita. Baru kemudian kita sujud menyembah kepada Allah yang Maha Kudus, kita mengakui kekudusan Allah yang sangat luar biasa. Sehingga pada akhirnya kita ingin supaya kita tidak mau merusak kekudusan Allah itu dengan cara mengakui kemahakuasaan Allah yang tidak pernah terbatas dalam kehidupan kita. Kita mau datang mengakui kesalahan dan keberdosaan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, Allah memilih, Allah memberikan kepada saya dan saudara-saudara kebebasan untuk memilih apa yang akan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan perikop kita di malam hari ini menyajikan kepada kita pilihan kita diperhadapkan pada dua pilihan. Apakah kita mau mengikuti undangan kebodohan atau kita mau mengikuti undangan Allah? Oke, memang tampilan kita menampilkan kepada kita lewat perikop kita di malam hari ini, undangan kebodohan sangat jelas, hanya berujung kepada kefasikan atau kebinasaan. Tetapi ketika kita datang merespon undangan Allah, kita akan mengalami berkat, sukacita, damai sejahtera. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, seyogyanya kita sebagai umat yang telah diselamatkan oleh Allah, marilah kita menempatkan hikmat Allah di dalam perjalanan kehidupan kita. Kenapa? Orang berhikmat adalah orang yang memilih untuk hidup takut akan Allah. Ini merupakan penekanan dari kitab Amsal. Orang yang takut akan Allah adalah kesukaan mereka dalam merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya bahwa orang yang memilih untuk tetap ikut di dalam undangan Allah, orang yang takut akan Tuhan, ia akan terus memiliki rasa kagum, rasa hormat, rasa takut akan Allah. Ia akan tetap hidup di dalam jalan Allah. Dan apa yang terjadi ketika kita memilih dengan hikmat Allah, kita tetap ada di jalan Allah, yang kita alami adalah hidup penuh damai sejahtera, hidup yang mengalami berkat. Dan berkat itu bukan hanya untuk kita tetapi juga bagi generasi-generasi kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ketika perikop ini diarahkan bagi kehidupan saya dan saudara-saudara di tengah-tengah keluarga rumah tangga, sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua pun sebagai anak-anak. Menjalani kehidupan ini kita diperhadapkan dengan berbagai pilihan-pilihan. Dan lewat perikop kita dalam kitab Amsal pasal 9 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-18. Kita diperhadapkan pada pilihan. Apakah kita memilih untuk mengikuti jalan Allah dengan mengandalkan hikmat Allah dan hidup takut akan Allah, atau kita memilih undangan kebodohan yang hanya berujung pada kebinasaan. Oleh karena itu Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, ketika firman Tuhan ini diperdengarkan kepada saya dan saudara-saudara, pilihan ada di tangan kita masing-masing. Tetapi saya mengimani, saya meyakini, ketika pilihan itu kita tempatkan dalam hikmat Allah, ketika pilihan itu kita tempatkan di dalam takut akan Allah, pilihan kita tidak akan pernah keliru ketika kita memilih tetap hidup di jalan Allah. Tetapi sebaliknya, ketika kita memilih mengikuti undangan kebodohan, yang kita alami adalah kebinasaan. Ketika kita memilih untuk hidup di dalam takut akan Tuhan, yang akan kita terima, yang akan kita dapatkan adalah berkat Tuhan. Dan berkat Tuhan itu juga yang akan kita lanjutkan dalam karya, tugas, bahkan pergumulan kita. Baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua pun kita sebagai anak-anak. Demikian juga dalam karya pelayanan kita. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, adik-adik yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, pilihan ada di tangan kita. Tetapi marilah kita juga menempatkan hikmat Allah, supaya kita tidak salah memilih untuk tetap menghadirkan kasih dan kebaikan Allah di tengah-tengah hidup keluarga rumah tangga dan persekutuan kita. Selamat menghayati kasih kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.